Kali ini, firman Tuhan, aku akan melakukan segala hal bersama Allah. Adik-adik jangan lupa share dan subscribe ya. Selamat menikmati. Wah, sepertinya sebentar lagi landing. Coba kita lihat. Oh iya, tuh di bawah sana sudah terlihat ada sungai yang terkenal di Israel. Sungai Yordan. Wah, terima kasih Tuhan. Aku segera menapaki tanah perjanjian Israel. Aku sudah pelajari loh, bahwa kalau ke Israel dalam wisata rohani ke Holy Land, kali ini harus mengunjungi beberapa tempat penting. Di antaranya tembok ratapan, Dome of the Rock, kemudian Taman Getsemani, dan napak tilas jalan salib Yesus. Seru kan? Ngomong-ngomong, siapa yang akan jemput saya ya? Katanya sih surprise. Kita tunggu aja. Sudah sampai. Bingung, siapa yang jemput ya ini? Aduh, mana nggak tahu lagi kemana-mana. Cari tahu siapa, menghubungi siapa. Gimana ya? Aduh, udah cukup lama lagi nunggu di sini. Shalom Kak Remsi. Oh, Kak Reti ternyata shalom. Akhirnya surprise gitu. Oh, ini surprise-nya ternyata ya. Ini. Saya sudah sampai duluan. Ya. Aku nggak sabar, Kak. Pengen segera melihat. Pasti. Jalan-jalan. Wah, pokoknya cerita teman-teman di Bandung seru katanya kalau Pasti. liburan ke sini. Sekali lagi, selamat datang Ah. di tanah perjanjian Israel. Keren nih. Mimpi nggak bisa menginjak tanah perjanjian ini, Holy Land loh. Ya awalnya mimpi tapi kenyataan sekarang. Kenyataan. Oke. Keren. Untuk memanfaatkan waktu selama di Israel ini, Ya. segera saya bawa Kak Remsi ke tembok Yerusalem. Asik. Itu yang saya tunggu. Ayo. Let's go. Wah, sudah sampai, Kak. Ya, ini adalah tembok Yerusalem. Tinggi dan besar ya. Ya, sebelum lanjut, Ya. ayo pakai topi dulu supaya Kak Remsi tidak kepanasan. Asik. Memang nih trik sekali ternyata di sini ya. Ya, nah begitu lebih nyaman. Sip. Lihat, Oke, Kak. Kak Remsi, tembok ini begitu luasnya kan? Betul? Tetapi ini tuh hanya 60 meter saja. Bukannya ini udah besar? Bukan, sesungguhnya ya, ini tuh harusnya 485 meter. Iya. Lebih berapa kali ya? Hampir 8 kali. Nah, Luar biasa. tetapi tembok ini mengalami kehancuran. Padahal sudah dibangun sedemikian rupa untuk melindungi para penduduknya. Ya. Kalau suatu kota pada masa itu ya, dia membangun tembok yang panjang sekali Ya. dan tebal sekali untuk melindungi para penduduknya. Ya. Memang sebagai juga kemegahan dalam kota tersebut. Menjadi ciri khasnya. Ya. Tetapi yang paling utama adalah melindungi penduduknya. Nah, tadi saya bilang sekarang tinggal 60 meter. Padahal harusnya luasnya 485 meter. 485. Karena tembok ini mengalami kehancuran. Sayang sekali kan? Coba lihat nih Kak Remsi. Ya, kok Tebal bisa ya? sekali bukan? Iya, tembok tebal kok bisa hancur. Betul. Apa ada tangan jahil, Kak? Iya. Jadi sejarahnya itu ditulis di dalam Alkitab. Nah, Kak Remsi, lebih tepatnya saya akan ceritakan. Yuk kita sambil berjalan ya, Oke. menikmati betapa besar dan kokohnya tembok ini. Ya. Kak, tadi kakak bilang tembok ini ada yang menghancurkan. Iya, betul sekali.
Saya jadi coba membayangkan bagaimana mungkin tembok sebesar ini, sekokoh ini bisa hancur. Kenapa Kak Menakutkan Remsi? ya. Aduh, saya coba membayangkan tembok yang sekokoh ini kok bisa mudah begitu hancur. Tuh, dan itulah yang terjadi. Kak Remsi kok nampak pucat begitu ya? Saya cuma terbawa mencoba membayangkan dan saat itu saat yang menakutkan, Kak. Itulah bedanya saat Kak Remsi langsung berada di lokasi tembok Yerusalem itu. Ya, kebayangkan tembok setinggi ini. Gimana kalau kita ada di bawahnya? Iya, udah Kak Remsi minum dulu saja. Oh iya ya, makasih Kak. Terima kasih. Tembok keren kok bisa hancur ya? Baiklah Kak Remsi, Iya. untuk lebih jelasnya saya akan ceritakan kisahnya bagaimana tembok yang kokoh ini mengalami kehancuran. Ya, ya. Di Saya ingin tahu. dalam buku Superbook kita, Alkitab. Ya. Di dalam kitab Nehemia, kisahnya semua dituliskan dengan lengkap bagaimana tembok ini mengalami kehancuran. Dan dikisahkan di sini oleh seseorang yang menuliskannya. Pada saat itu, bangsa Israel itu menjadi tawanan dari Babilonia. Dan ada beberapa yang tertinggal di kerajaan Persia. Ya. Salah satunya adalah Nehemia. Siapa Kak Remsi? Nehemia. Nehemia. Ia menjadi pegawai dari kerajaan di Persia ini. Saat itu tiba-tiba datanglah Hanani, seorang dari saudara Nehemia, dengan beberapa orang dari Yehuda. Oh, oke. Dan mereka mengatakan kepada Nehemia, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam tekanan yang sangat mengerikan. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Loh, kok bisa ya terbakar, Kak? Benar, itulah kabar yang sangat menyedihkan hati Nehemia. Oleh karenanya ketika Nehemia mendengar berita itu, dia langsung duduk. Dia langsung menangis. Dan dia berkabung selama beberapa hari. Ini berita sangat menyedihkan ya, Kak. Seperti Kak Remsi membayangkan tadi betapa hancurnya. Iya, iya. Nehemia pun membayangkan hancurnya tembok itu. Karena Nehemia tahu tembok itu adalah perlindungan dari ancaman musuh. Ya. Itu kota bisa dilindungi oleh tembok yang mereka sudah bangun. Nah sekarang seperti Kak Remsi bayangkan tadi hancur, Ya. terbakar. Jadi dia menangis. Setelah itu Nehemia berpuasa. Saking berkabung dan hancur hatinya, dia langsung berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Coba Kak Remsi, tolong bantu saya untuk membacakannya di dalam Nehemia ini. Yuk adik-adik, kita baca bersama Nehemia 1 ayat 5 sampai 6a. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu. Nah, Kak Remsi, dilihat di sini bahwa Nehemia sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Lalu Nehemia yang saat itu bekerja pada pemerintahan Raja Artasasta sebagai penyedia anggur raja, ia kelihatan sedih di hadapan raja. Dan saat raja bertanya, "Mengapa mukamu muram?
walaupun engkau tidak sakit. Engkau tentu sedih hati. Lalu jawab Nehemia kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya hangus terbakar api. Lalu raja bertanya kepada Nehemia, jadi apa yang kamu inginkan? Saat ditanya seperti itu, Nehemia langsung berdoa. Berdoa supaya ia diizinkan untuk dapat kembali ke tanah Yehuda, ke tembok yang sudah runtuh itu. Luar biasa, Kak. Nehemia selalu melibatkan Allah. Kemudian Nehemia meminta izin untuk kembali ke tanah leluhurnya itu, supaya ia dapat membangunnya kembali. Apakah Raja Artasasta mengabulkan permintaannya, Kak? Ya, Allah terlibat dalam apa yang sedang dipergumulkan Nehemia. Allah menjawab doanya. Raja Artasasta mengabulkan permintaannya itu. Kita lihat ya kisah selanjutnya. Hanani, senang berjumpa denganmu. Nehemia berkata kepada saudaranya. Hanani dan teman-temannya baru saja tiba dari Yehuda. Bagaimana kabar saudara-saudara kita yang tinggal di Yerusalem? Kabar mereka tidak baik. Tembok-tembok di Yerusalem rusak parah dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Musuh dapat masuk ke kota dan menyerang saudara-saudara kita. Mendengar itu, Nehemia menangis dan ia berkabung selama beberapa hari. Nehemia berpuasa dan berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, dengarlah doaku. Aku akan menghadap raja untuk memohonkan sesuatu. Tolonglah agar aku mendapat belas kasihan dari raja. Suatu hari, ketika Nehemia menyediakan minuman untuk raja, Nehemia, mengapa engkau terlihat sedih? Tuanku raja, aku sedih karena kota tempat nenek moyangku telah menjadi reruntuhan. Apa yang kamu inginkan? Izinkanlah saya untuk pergi ke Yehuda dan membangun kembali kota nenek moyangku. Oh tuanku raja, tolong buatkanlah surat untuk pengawas hutan agar aku dapat membawa kayu-kayu supaya aku dapat membangun kembali tembok, rumah, dan pintu-pintu gerbang Yerusalem. Lalu raja menulis surat itu, dan ia memerintahkan panglima perangnya untuk menjaga Nehemia dalam perjalanan ke Yerusalem. Wah, seperti yang saya bayangkan tadi, Kak. Tembok itu benar-benar hancur, cur-cur. Mengerikan ya, Kak? Tidak heran, hati Nehemia pun hancur. Dia sedih sekali. Iya. Oleh karena itu Nehemia langsung datang berdoa kepada Allah dan meminta Tuhan untuk menguatkan dia menghadapi kehancuran tembok Yerusalem ini. Dan Nehemia datang kepada Allah dengan hati yang hancur. Dia meminta supaya Allah benar-benar mengasihi bangsanya. Dia ingin supaya Allah mengampuni bangsanya. Mengapa dia lakukan itu? Karena dia cinta akan bangsanya. Iya. Karena dia peduli akan tanah airnya, leluhurnya. Jadi, bila kita menjadikan Tuhan itu kekuatan, apapun yang sedang dihadapi, khususnya untuk Nehemia mengalami kehancuran tembok tanah leluhurnya, bangsanya, dia tetap datang kepada Allah. Iya. Dan saya yakin Tuhan tidak diam. Karena Allah itu terlibat dengan apapun yang dialami oleh Nehemia. Iya. Terlibat untuk apapun yang terjadi, Kak? Benar. Hmm. Seperti yang dialami oleh seseorang. Yaitu sekali waktu Kak Remsi, Ya. saya berkunjung pada salah satu saudara seiman kita. Sekali waktu anak itu nampak sedih sekali. Iya. Dan saya bertanya kepada dia. Kemudian dia menceritakan kesedihannya dan apa yang terjadi. Saya bayangkan hatinya pun hancur. Ya. Mengapa? Karena dia kehilangan orang yang dicintainya. Begini ceritanya. Ayo Ken,
Sam, kita main yuk. Ambil balok-balok ini jangan Ayo, sampai Kak. jatuh. Jangan sampai runtuh ya. Oke, Yuk, Kak. kita ambil. Sam Siapa dulu. Sam dulu, Sam. Sam dulu. Hati-hati ya, Sam. Wah. Wah, hebat. Ayo, Ken. Sekarang aku, Kak. Waduh. Awas jatuh. Ya. Ya, awas jatuh. Ah. Tidak, awas jatuh. Wah, hebat. Runtuh. It's okay, it's okay. Bisa dibenerin lagi. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih ya. Aduh, kalau runtuh kita sedih ya. Iya dong, Kak. Benar. Udah capek-capek disusun, aduh runtuh ya. Ngomong-ngomong buat Sam sama Ken, apa nih di dalam online school atau sekolah di rumah online, apa yang paling sulit? Kalau aku sih, Kak, aku yang paling sulit itu kayak ngerjain PR, Kak. Karena aku suka males-malesan, suka ditumpuk PR-nya. Oh, Gitu, Kak. jadi buat kamu itu sulit. Iya, benar, Kak. Memang PR sulit ya. Iya, benar. Kalau Sam gimana tuh? Apakah ada susah nggak sekolah online itu? Susahnya saya PR-nya banyak banget, Kak. Banyak. Banyak. Iya. Gitu ya. Terus apalagi susahnya online? Online. Online school. Saya tulis-tulis capek. Capek ya, pegel ya? Iya, Terus kamu sedih nggak ketemu teman? sedih. Waduh, sedih ya. Sedih. Sebenarnya yang ketemu teman ya. Iya, benar. Nah, tadi sulitnya seperti itu. Tapi yang paling sulit, yang paling bikin hati itu sedih sekali, ada atau pernah nggak dalam hidup Ken ngalamin? Ada, Kak. Oh, Yaitu papa saya, Kak. loh kenapa dengan papa? Karena papa saya sudah meninggal, Kak. Gitu. Sudah meninggal? Iya. Oh, boleh Kareti tahu kenapa papa meninggal? Oh, papa saya itu meninggal karena kanker jinak, Kak. Kanker? Iya. Oh, sudah ke dokter? Sudah, Kak. Sudah berkonsultasi dengan dokter, sudah dicek dengan dokter, dan papa saya didiagnosis terkena kanker jinak, Kak. Gitu. Dan akhirnya? Dan akhirnya Tuhan berkehendak lain saat papa dioperasi. Tuhan berkehendak lain terhadap papa saya diangkat ke surga dengan Tuhan. Gitu, Kak. Meninggal, Iya. dipanggil ke rumah Bapak di surga ya? Iya, betul, Kak. Aduh, pasti hati kamu hancur ya. Benar sekali, Kak. Hancur sekali hati saya waktu itu, Kak. Sam juga sedih dong. Iya, sedih. Boleh tahu kapan itu terjadinya? Terjadi 5 tahun yang lalu, Kak. Berarti waktu Sam umur berapa 5 tahun yang lalu itu? Umur 1. 1 ya? Iya, Kak. Kalau Ken umur berapa? Waktu saya umur 7 tahun, Kak. 7 tahun? Iya. Berarti masih kecil sekali ya? Iya, Kak. Aduh, saya bisa bayangkan betapa hancurnya hatinya Iya, Ken betul dan sekali, Kak. hatinya Sam ya? Iya, Kak. Sedih sekali ya? Nah, kalau gitu selama ini siapa yang menjaga Ken dan juga menjaga Sam? Dan gimana dong? Ceritakan sedikit. Yang menjaga saya itu kadang nenek saya, Kak, kadang mama saya. Karena mama saya bekerja di kantor, jadi nenek saya yang harus menjaga saya, yang harus masakin saya sayur pagi-pagi, yang bangunin saya, Kak, gitu. Kalau mama ngurus saya itu saat mama pulang kantor, Kak. Karena kan mama kerja dulu di kantor gitu, Kak. Betul. Nah, maaf sekali nih Kareti mau Iya, tanya lagi. Saat Papa dipanggil Tuhan, gimana perasaan hati Ken selain hancur itu gimana? Perasaan saya sangat kecewa, Kak, sama Tuhan. Kecewa? Iya, benar, Kak. Kenapa? Karena saya nggak dikasih tahu kalau papa saya akan meninggal di hari itu dan akan pulang ke rumah Bapak di surga, Kak, gitu. Lalu kamu ceritakan kekecewaan kamu, curhatnya sama siapa? Saya curhatnya sama Tuhan karena Tuhan itu sumber pengharapan saya, Kak, sumber kekuatan saya, karena hanya Tuhan yang bisa diharapkan sama saya. Gitu, Kak. Dan apa yang kamu rasakan saat kamu curhat sama Tuhan? Saat saya curhat sama Tuhan, saya merasakan kedamaian yang meliputi diri saya, Kak. Tuhan benar-benar melindungi saya waktu itu, Kak. Dan sampai hari ini ya, Iya, benar sekali, Kak. Tuhan melindungi dan Tuhan jadi kekuatan buat Betul Ken ya? sekali, Kak, betul sekali. Nah, tidak mudah loh ya, Iya. pasti hancur sekali. Betul. Orang yang kita cintai, yang bermain bersama, yang menolong bersama, mengantar sekolah suka nggak? Kadang, Kak, karena papa saya kerjanya waktu itu di luar kota. Di luar kota, Iya. betul, mencari nafkah Iya, untuk betul sekali. kalian, Iya. pernah berlibur bersama, tiba-tiba Tuhan panggil ke rumah Iya, Bapa di betul, surga Kak. ya, Iya. pasti hancur sekali hatinya. Betul. Tapi puji Tuhan ya, sampai Iya. hari ini Tuhan masih melindungi saya, masih memberikan saya kekuatan, bisa menjadi sumber kekuatan untuk saya, Kak, dan Sam, gitu. betul. Makanya sampai hari ini Ken dan Sam ada di sini
Iya Kak, betul. Untuk menyaksikan bagaimana Tuhan itu baik, Betul sekali Kak. bagaimana Tuhan itu jadi kekuatan, Iya betul Iya, sekali. jadi penolong, Betul Kak, menjadi penolong, bahkan menjadi teman curhat saya Kak. jadi teman curhat, jadi Iya, sahabat Ken. iya betul Kak. Luar biasa. Oke, kalau gitu Kak Reti aja sambil ngobrol nih sama Ken, sambil bermain sama Sam. Saya hatinya juga dikuatkan. Bagaimana Ken dan Sam walaupun masih kecil tetap bilang Tuhan itu baik, Tuhan jadi penolong. Wah, luar biasa. Kalau boleh nih Ken dan Sam, apa nih pesan buat teman-teman di rumah yang sedang menonton acara kita? Kalau saya, teman-teman boleh curhat ke Tuhan, boleh bercerita sama Tuhan, boleh berdoa sama Tuhan, karena itu Tuhan sumber pengharapan kita. Tuhanlah yang membuat kita menjadi kuat, yang membuat kita menjadi teguh. Dialah sumber pengharapan kita, karena kita hanya bisa berharap dan mempercayai janji Tuhan, teman-teman. Itu pesan dari saya, teman-teman. Betul-betul Tuhan penolongnya, Iya betul. kekuatannya ya. Iya Wah, betul luar Kak. biasa. Nah kalau Sam, coba bicara, ngomong sama teman-teman. Oh iya teman-teman, teman-teman harus percaya sama Tuhan dan berdoa sama Tuhan dan harus nurut sama papa mama. Karena Tuhan Yesus sayang ya. Betul Iya, Kak, betul. betul Aduh sekali. pintar sekali. Sekali lagi tadi Sam itu kelas berapa tadi? Kelas 1. Umurnya berapa sekarang? Umurnya 6 tahun. Iya, tahun. benar. Luar biasa sayang. Oke, nah sebelum kita lanjutin main lagi, Kak Reti ingin berdoa ya. Oke Buat Kak. Ken Oke. dan juga buat Sam. Iya Kak. Yuk kita berdoa. Yuk. Tuhan terima kasih Engkau baik. Engkau jadi kekuatan. Engkau jadi pertolongan buat Ken dan juga buat Sam dan untuk keluarganya. Engkau sungguh menjadi sahabat yang menjadi tempat curahan hatinya untuk Ken maupun juga untuk Sam. Kami percaya kami pun Tuhan akan selalu mencurahkan isi hati kami kepada Engkau karena Engkau juga sahabat kami. Engkau juga kekuatan dalam hidup kami. Tuhan berkati Ken di sekolahnya. Tuhan berkati Sam di sekolahnya. Tuhan berkati mamahnya dan neneknya dan seluruh isi keluarganya. Tuhan berkati. Teman-teman juga Tuhan yang mengalami masalah, yang mengalami kesulitan, Tuhan juga menolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pertolongan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita main lagi. Ayo, Kak. Boleh minum dulu boleh? Oke, Yuk, minum. Kak. Silakan. Yuk kita main lagi. Yuk. Saling yuk. Ayo. Aku Oke. ambil yang Yang merah mana Kak, nih? yang di sini. Kak, sedih sekali ya. Saya tidak tahan, Kak. Saya bisa bayangkan. Hancur hatinya ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, oleh ayah yang begitu menyayanginya. Benar. Saya pun dapat merasakannya. Tapi kita bersyukur. Seperti Nehemia. Selalu melakukan segala hal dalam segala kesulitannya bersama Allah melalui doanya. Demikian dengan saudara seiman kita tadi, Ken dan Sam, menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya. Sehingga Allah memampukan untuk menghadapi apapun tantangan dalam kehidupan mereka. Ya, benar sekali. Saya percaya Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan dalam hidup saya, dalam hidup adik-adik, dalam hidup semua orang yang melibatkan Allah dalam segala hal. Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan kita. Bagi adik-adik, bagi saya, bagi Karemsi. Dalam segala keadaan, Tuhan yang akan memampukan kita. Bukan dengan kekuatan kita. Kalau mengandalkan kekuatan kita, kita tidak bisa untuk melakukannya sendirian. Ya. Kita tidak akan mampu. Tapi dengan kekuatan Allah, kita akan disanggupkan untuk menghadapinya. Kita mau Tuhan terus menolong kita, menjadi kekuatan. The Lord is my strength. Tuhanlah yang akan jadi kekuatan kita. Amin. Sekarang, besok, dan selama-lamanya. Ayo Karemsi, Ya. kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, mari Engkau yang terus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Benar, Kak. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, dan kami percaya Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami. Penolong dalam kesesakan, dan itu sudah terbukti. Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau
dan mengizinkan Engkau terlibat terus, ikut serta saat kami menghadapi banyak kesulitan dalam hidup kami ini. Supaya kami dimampukan, dikuatkan, dan kami akan berkemenangan bersama Engkau Tuhan penolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah Kak Remsi, Ya Kak, ada masih banyak objek wisata lainnya. betul sekali. Yuk kita lanjutkan. Siap, saya penasaran sekali. Let's go! Go! Firmannya selesai. Jangan lupa adik-adik subscribe and share. Buat teman kalian tahu channel ini ya. Supaya teman-teman kalian bisa menikmati firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.